Sebelum surga yang sebenarnya kita sudah merasakan surga di majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orangnya yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu syar'i yang dimaksud, maka Allah akan mudahkan jalan untuk mendapatkan surga. Semoga kelak kita semua hadir di pagi hari ini tergolong ahli surga. Sebab kalau masuk surganya sendirian, sepi. Surga itu terlalu luas kalau untuk sendirian. Makanya kita ingin masuk surga bersama-sama. Ya kan? Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh. Kita bermohon berharap orang soleh itu juga orang tua kita, kemudian pasangan hidup kita, suami istri, anak keturunan. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahannya, engkau menjadi penduduk surga. Quran surat Ar-Ra'd surat yang ke-13 ayat di nomor 23-24. Ya maksud sekalian, pencinta ilmu penduduk surga. Maka kalau kita muhasabah surga, kita diingatkan dengan pesan Rasulullah SAW. Saya tambahkan sedikit. Berapa banyak ayat-ayat Allah yang mengisyaratkan tentang surga itu. Puncaknya adalah doa yang kita mohonkan lewat pesan Al-Quran di surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayatnya 201 itu doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami keselamatan atau kebahagiaan di dunia dan keselamatan atau kebahagiaan di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Itu kan bicara surga. Sebelum surga yang sebenarnya di akhirat, di dunia kita sudah merasakan surga. Di majelis ilmu, di rumah kita, baiti jannati, di medan jihad, dan sejumlah pesan-pesan lain yang mengisyaratkan tentang surga. Termasuk juga ibadah yang kita yakini, menunaikan ibadah haji dan umroh. Alhamdulillah. Saya berkesempatan mendoakan Bapak Ibu sekalian setelah musim haji, umroh pertama tanggal 23 Juli. Itu yang pertama kali setelah usai musim haji. Alhamdulillah berkesempatan menunaikan ibadah umroh. Ada ruang mendoakan Bapak Ibu sekalian. Semoga saudaraku yang belum berkesempatan mendapatkan ibadah umrah, Allah luaskan rezekinya. Amin. Yang sudah haji sudah umrah pun pasti ingin mengungkapkan kerinduannya. Semoga Allah berikan ruang untuk bisa ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW itu bersabda. Inilah bentuk cintanya Rasulullah kepada umatnya. Nabi bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan untuk memasuki. Begitu cintanya Nabi, semua umatku itu pasti masuk surga, kecuali yang enggak mau, yang enggan untuk masukinya. Maka ada seorang kemudian bertanya, "Qila wa man ya'ba ya Rasulullah?" Ada orang yang bertanya, siapakah orang yang enggan tersebut wahai Rasulullah? Maka Rasulullah jawab, "Qala
man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaati aku akan masuk surga. Namun barang siapa tidak taat kepadaku, sungguh dia orang yang enggan masuk surga. Begitulah cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Semua umatku itu masuk surga. Baik, itu pesan Rasulullah. Hadis Bukhari. Bagaimana cintanya Allah kepada kita, kepada orang beriman? Disebutkan juga orang beriman pasti masuk surga kalau imannya dibuktikan, yaitu memiliki iman yang benar. Hanya Allah yang dia tauhidkan, kemudian dibuktikan dengan beramal saleh. Ayatnya banyak sekali ayatnya. Satu, ketika kita membaca Quran surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayatnya 97. Dua, dunia dan akhirat dia dapatkan bahagianya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyinu hayatan thayyibah wa lanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal soleh, baik dia pria ataupun wanita, dalam keadaan dirinya beriman kepada Allah, niscaya akan diberikan kepadanya kehidupan yang baik. Hidup yang baik adalah bahagia dunia, bahagia akhirat. Bahkan akan diberikan kepadanya pahala yang jauh lebih besar dibandingkan apa yang sudah dia lakukan. Memiliki iman yang benar, kemudian membuktikan dengan amal salih. Dan tidak cukup hanya itu, syaratnya harus dia menjauhkan dirinya dari sebab-sebab yang menghalangi masuk surga. Amal saleh dilakukan, tapi melakukan hal-hal yang menghalangi masuk surga, terutama adalah ketika seseorang melakukan hal yang sangat berat, perbuatan zalim, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimin min ansar. Siapapun yang menyekutukan Allah, tempatnya pasti di neraka, haram bagi dirinya surga, dan tidak ada seorang pun yang akan mampu menjadi penolongnya. Quran surat Al-Maidah surat yang kelima ayat di nomor 72. Jadi kalau dua syarat dipenuhi umat Rasulullah, dia akan masuk surga. Satu, saya ulangi, memiliki iman yang benar dan beramal salih. Dua, menjauhkan diri dari sebab-sebab yang menghalangi dia masuk surga. Kemudian di ayat yang lain Allah berfirman pada surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat nomor 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik atau beramal soleh, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Mudah-mudahan ya mas kalian masih ingat ya, masih ingat syairnya ini, orang beriman pengennya sama-sama semua masuk surga. Menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Bersahabatlah lillahi ta'ala, semoga kelak kita sehidup sesurga. Begitu. Jangan sehidup semati. Bohong sehidup semati. Bisa sehidup sesurga. Masya Allah. Bersahabatnya karena agama. Makanya komunikasi mesti kita jaga ini. Alhamdulillah ya. Komunikasi lewat udara, walau hanya sekedar WA, bersahabat lillahi ta'ala, insya Allah bahagia sampai di surga. Amin ya rabbal alamin.
Baik. Ini banyak sekali ayat-ayatnya kalau kita ingin baca muhasabah surga ini untuk orang yang beriman saja, ya. Kalau nggak beriman dan tidak beramal soleh tentu tidak akan masuk surga. Jamaah sekalian, satu lagi ayat yang buat kita semakin terpikat. Jadi kalau dalam hidup ini rizki yang kita ingin raih tidak semuanya kita dapati, jangan risau. Karena rizki yang sebenarnya, rizki terbesar adalah surga. Kalau urusan duniawi, ikhtiar sudah kita lakukan, hasil tidak sesuai dengan harapan, jangan risau. Itu ketentuan Allah. Tapi rizki yang terbesar adalah surga. Dalilnya Quran surat At-Tolak, surat yang ke-65 di ayat nomor 11. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang salih, amal yang baik, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rizki yang terbaik kepadanya. Apa itu? Surga. Ya, kita jujur ya. Surga lah impian kita yang sebenarnya. Maka jangan risau urusan dunia. Ini yang paling penting. Baik. Kalau kita ditanya Bapak Ibu sekalian, boleh minta surga, pengen surga apa? Surga apa Pak? Firdaus ya, pasti ya. Iyalah, mintanya surga Firdaus. Ini surga yang paling tinggi kan? Dan ayat ini sering kita dengar ya tentang ngomongin surga Firdaus. Memasuki surga Firdaus dengan melakukan 6 amalan seperti yang disebutkan di Al-Quran pada surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 1 sampai 11 itu. Ayat ini sering kita dengar dibaca oleh para imam, mengingatkan kita indahnya, bahagianya kalau kita bisa menjadi penghuni surga, khususnya surga Firdaus, asalkan kita lakukan 6 perkara. 11 ayat itu nggak asing lagi ya. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un waladzina hum 'anil lagwi mu'ridun waladzina hum lizzakati fa'ilun waladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafidun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Quran surat Al-Mu'minun surat yang ke-23 ayat 1 sampai dengan 11. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna atau sia-sia, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka. Barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya.
dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang-orang yang mewarisi, yakni akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi kalau kita rinci, Bapak Ibu sekalian pencinta ilmu perindu surga, dengan 6 amalan yang kita lakukan, maka insya Allah surga Firdaus akan kita genggam, insya Allah. Yaitu pertama, khusyuk dalam sholat. Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan, khusyuk itu bisa digapai jika hati kita tidak lalai, tidak memikirkan hal-hal di luar sholat, fokus kepada sholatnya saja, tinggalkan perkara-perkara di luar sholat. Sehingga ada ungkapan sekaligus sebagai pertanyaan, pilih mana, sedang sholat ingat makan atau sedang makan ingat sholat? Sedang makan ingat sholat, itu luar biasa. Makanya kalau sudah ada makanan, hidangan tersedia, ya, iqamah sudah terdengar, tadi kita sedang dalam sebuah perhelatan silaturahmi begitu ya, maka makan dulu baru sholat. Jadi mendingan sedang makan ingat sholat daripada sedang sholat ingat makan. Jadi kalau ngomongin soal khusyuk, ini bertingkat-tingkat. Ya tidak sama masing-masing orang. Makin paham, makin mengerti, makin fokus, ya makin khusyuk sholatnya. Apalagi fahmun maknal kalam, memahami apa yang dia baca. Nah, itu perlu proses agar sholatnya khusyuk. Yang kedua, meninggalkan hal yang sia-sia. Syekh As-Sa'di menyatakan bahwa jika dari yang sia-sia saja dijauhi, maka yang haram lebih pantas dijauhi. Yang sia-sia saja dijauhi, apalagi yang haram. Hari ini hati-hati jamaah sekalian, tinggalkan hal yang sia-sia. Kalau nggak bermanfaat tinggalin tuh, karena sering berujung dengan dosa ketika kita melakukan hal yang sia-sia. Contoh yang sia-sia apa Pak? Habis waktu untuk macam-macam, ngobrol yang nggak bermanfaat bisa sia-sia. Kelihatannya sih ibadah, tapi salah niat bisa sia-sia. Ya, apa kelihatan ibadah Pak? Yang baru sajalah, sedikit cerita saja. Sampai hari ini ketika kita ke Haramain di Mekah ataupun Madinah, kita saksikan banyak orang yang ibadah haji ataupun umrah, tapi ada niat lain. Yang tadinya dapat surat cinta Rasul, al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah, haji mabrur tidak balasan yang setimpal kecuali surga. Berakhir tuh surganya. Sebab ketika ibadah haji punya niat-niat tersendiri banyak. Itu kita saksikan itu. Maka urusan niat penting. Jangan kita sia-siakan. Niat saja melenceng, habis sudah. Cuma dapat yang dia niatkan. Apalagi dari awal sudah punya tujuan yang berbeda. Ustaz, itu kan cara kita menghapuskan dosa. Dosa banyak, cuci darahnya ke Mekah, ke Madinah. Hati-hati. Sementara sarana untuk dia berangkat haji ataupun umrah dari jalan yang tidak benar, ini sia-sia. Hati-hati. Jadi kalau yang sia-sia saja wajib dijauhi, apalagi yang haram lebih pantas dijauhi. Sampai hari ini masih ada pertanyaan. Mohon maaf nih, bukan maksudnya nyinggung, tapi ngingetin saja.
untuk refreshing, untuk istirahat, itu kan kita boleh melakukan hal yang mubah karena hukumnya mubah katanya. Apa Pak hukum yang mubah contohnya? Yang nggak ada di Al-Quran. Jangan main catur, itu nggak ada di Al-Quran, di hadis juga nggak ada. Benar nggak? Tapi kalau sudah main catur, waktunya habis. Itu sia-sia juga itu sebenarnya. Hati-hati. Ingat, hidup kita sangat singkat. Ya. Itu sudah kita lewatilah. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Mohon maaf ini bagi pecinta catur. Jangan habis waktunya buat main catur ya. Kebawa dalam tidur nanti. Kemudian yang ketiga, menunaikan zakat. Iya. Tentu yang dimaksud zakat adalah zakat mal yang sudah terpenuhi nisab dan haulnya. Nisab dan haulnya sudah terpenuhi. Setahun sekali. Tapi jangan lupa sudah merasa mengeluarkan zakat sehingga tidak sedekah lagi. Ini yang keliru. Orang yang takwa itu kan berinfak dalam keadaan lapang ataupun sempit. Zakat skala khusus yang 2,5%. Skala menengah namanya infak. Yang alhamdulillah setiap hari kita itu berinfak supaya dapat keutamaan doa dari malaikat. Setiap pagi malaikat turun, satu mendoakan keberkahan bagi yang berinfak, berikan berkah untuknya. Yang kedua, malaikat mendoakan bagi orang yang tidak berinfak agar tidak diberkahi hartanya. Setiap hari kita bersedekah berinfak. Ini infak skala menengah. Skala luas namanya sedekah. Sedekah dengan apapun yang kita mampu. Zakat skala khusus 2,5%, infak skala menengah yang tiap hari bisa kita lakukan sesuai kemampuan kita. Yang ketiga, skala luas namanya sedekah, segala macam bentuk kebaikan. Kullu amrin bil ma'ruf sedekah. Setiap perbuatan baik itu nilainya sedekah. Perbuatan baik lewat lisan, tutur kata, lewat hati, sabar, ikhlas, zuhud, dan seterusnya. Anggota badan lewat apa? Langkah kita ke majelis ilmu, ke rumah Allah. Sesungguhnya itu sedekah. Termasuk sholat yang 2 rakaat yang kita lakukan di waktu duha, itu juga sedekah itu. Sedekah terhadap tubuh kita. Makanya kalau 2 rakaat tidak kita tunaikan di pagi hari, rugi besar kita. Itu baru sedekah untuk tubuh kita. Sementara sholat duha itu bisa kita tunaikan hingga 8 rakaat. Kalau malam harinya terlelap tidurnya sehingga kesiangan, duhanya 12 rakaat. Diluaskan lagi sedekah dengan apa? Dengan 5 hal. Yang punya harta sedekah dengan hartanya. Yang punya ilmu sedekah dengan ilmunya. Yang ketiga, yang punya tenaga sedekah dengan tenaganya sekalipun menyingkirkan gangguan di jalan. Cabang iman yang ke-69. Kemudian yang keempat, yang punya kemudahan sedekah dengan memberikan kemudahan atau pertolongan kepada saudaranya. Dan yang kelima, yang punya doa, sedekah dengan doanya. Ini kira-kira pilih mana Pak? Dengan harta, dengan ilmu, dengan tenaga, dengan kemudahan, dan dengan doa. Pilih mana Pak? Semoga 5-5-nya bisa kita lakukan semampu kita, supaya nanti nggak nyesel. Penyesalan si mayit pengen balik ke dunia agar bisa sedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin.
Ya Rabbku, seandainya Engkau berikan aku tenggang waktu sebentar saja balik ke dunia, aku ingin bersedekah dan menjadi orang-orang yang soleh. Masya Allah. Ya, ini nomor yang ketiga, menunaikan zakat. Kemudian yang keempat, menjaga kemaluan sesuai dengan pesan Al-Quran tadi di surat Al-Mu'minun, kecuali kepada istri sebagai pasangan yang halal. Makanya hubungan suami istri itu surga, pahala, ibadah, Masya Allah. Hati-hati ya. Malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia tak pernah resah. Karena menikah untuk ibadah. Nah, ini tidak saya luaskan ya, cukup. Yang kelima, memegang amanat dan janji. Nah, ini dia, kepada siapa itu? Tentu yang paling tinggi adalah kepada para pemimpin. Maka pemimpin adalah orang yang pertama mendapatkan naungan perlindungan kelak di hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia di hari kiamat kelak akan mendapatkan naungan ataupun perlindungan di sisi Allah. Nomor 1, imamun adil. Di hari kiamat, pada saat itu tidak ada naungan perlindungan, Allah berikan yang pertama kepada pemimpin yang adil. Ini kalau ngomong pemimpin jadi panjang ya. Doakan semoga para pemimpin kita itu pemimpin yang adil, amanat yang besar. Nah jemaah sekalian, bagi kita sesungguhnya kita adalah pemimpin juga. Skup yang paling kecil memimpin diri sendiri dan keluarga kita, kan gitu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua adalah pemimpin, maka akan ditanya tanggung jawabmu terhadap yang engkau pimpin. Ayat yang dipikulkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Quran surat At-Tahrim, surat yang ke-66 ayat di nomor yang ke-6. Jadi hati-hati ya. Hati-hati. Begitu pentingnya amanat, memegang janji. Karena lawan dari amanah adalah khianat. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang munafik. Sebab ketika diberi amanat dia berkhianat. Waspadai dengan sabda Rasulullah. Ciri-ciri orang yang dikatakan munafik. Ayatul munafiki thalath. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Orang yang munafik itu tandanya ketika dia berucap dusta, ucapannya bohong. Kedua, ketika berjanji dia ingkari. Yang ketiga, ketika diberikan amanat dia berkhianat. Hati-hati. Maka bersyukur kita kepada Allah SWT diberikan kesehatan, istiqomah kita menjaga amalan, khususnya salat Isya dan salat subuh berjamaah di rumah Allah. Sebab di antara cara memberangus benih-benih kemunafikan adalah menjaga, khususnya dikaitkan dengan nifak, salat Isya dan salat subuh. Sebagaimana yang Rasulullah katakan, inna afqala salatin alal munafikina salatil isya'i wa salatil fajri walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwan. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang sudah terkena benih-benih kemunafikan adalah mereka tidak mau, mereka enggan untuk menghadiri
sholat isya dan sholat subuh berjamaah di rumah-rumahnya Allah. Padahal sekiranya mereka memahami akan keutamaan dalam dua waktu tersebut, niscaya mereka akan melangkahkan kakinya sekalipun dengan cara merangkak. Sampai di sini hendaknya kita menjaga. Imam Syafi'i mengatakan, mazhab terbesar ya, khususnya di negeri kita, mazhab Syafi'i itu mengatakan urusan sholat berjamaah itu, wa ammal jama'ati fala urahrisu fi tarkiha illa min udrin. Dan urusan sholat berjamaah, kata beliau Imam Syafi'i rahimahullah, tidaklah aku memberikan keringanan untuk meninggalkannya kecuali jika ada uzur syar'inya. Ini bagi laki-laki khususnya. Bayangin nih, sholat berjamaah saja tidak ada uzur untuk meninggalkannya kecuali kalau ada alasan syar'inya. Nggak boleh ditinggalkan sholat berjamaah. Kita tidak lagi bicara tentang pahalanya, tapi spirit ibadahnya. Lanjut di nomor yang ke-6, yaitu menjaga sholat yang 5 waktu sehari semalam. Kalau tadi spesifik isya dan subuh berjamaah, maka ini adalah menjaga 5 waktu. Masya Allah. Alhamdulillah, karena kita paham sholat yang kita tunaikan itu menghapuskan dosa dari waktu ke waktu, maka 5 waktu kita jaga. Sholat subuh yang baru kita tunaikan, alhamdulillah, menghapuskan dosa kita dari isya sampai subuh ini. Nanti sholat zuhur kita tunaikan, dosa kita subuh sampai zuhur diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat asar kita tunaikan, zuhur sampai asar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat maghrib kita tunaikan, dosa kita asar sampai maghrib diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat isya kita tunaikan, dosa kita maghrib sampai isya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini 6 hal amalan yang kita tunaikan yang insya Allah akan mengantarkan kita kepada surga Firdaus, insya Allah. Baik, ini bagian yang pertama, yaitu menunaikan kewajiban bagi orang beriman. Nah, bagaimana yang berikutnya agar benar-benar kita menjadi ahli surga? Muhasabah surganya adalah menjauhi sebab-sebab yang dapat menghalangi masuk surga. Tadi di awal sudah saya sebutkan, meninggalkan perbuatan syirik. Jangan sampai melakukan perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah, tempatnya pasti di neraka, haram bagi dirinya surga. Amalnya akan gugur ketika seorang melakukan perbuatan syirik, dan itu yang dikatakan kezoliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu perbuatan zalim yang paling besar. Kemudian menjauhi perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dosa dan maksiat harus kita jauhi. Tapi insya Allah ketika 6 perkara tadi kita lakukan dengan baik dan benar, maka dosa dan maksiat akan bisa kita hindari. Salah satu di antara jalan kita menjauhi dosa dan kemaksiatan, tidak merasa bahwa bekal kita sudah cukup. Itu di antaranya. Kalau kita merasa bekal kita belum cukup, maka kita akan menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Dan emang demikian. Kalau kita ditanya secara jujur, apa bekal kita sudah cukup? Kita akan menjawab, bekal kita belum cukup. Yang ketiga, tadi meninggalkan perbuatan syirik. Yang kedua, menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, ujub
dan terpedaya dengan amal soleh. Jangan berbangga dengan amalan-amalan kita. Jangan berbangga dengan amalan kita. Orang-orang soleh terdahulu itu menjaga betul amalannya. Khawatir ketika kita ujub dengan amal soleh yang kita lakukan, habis sudah. Ada kaidah diantaranya agar kita tidak ujub, menyembunyikan amalan kita. Tidak semua amalan kita ekspos. Kalau kita melakukan amal soleh dengan niat agar diikuti orang, maafi muskilah, nggak ada masalah. Sebab hidup ini perlu keteladanan. Melihat orang-orang soleh sebelum kita mencontohnya, boleh. Tapi tidak semua amalan itu kita lakukan agar dilihat oleh orang. Khawatir muncul riya dan sum'ah. Dan itu yang paling membuat setan suka, riya dan sum'ah itu. Setan memang bisa dikalahkan hanya dengan ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih adalah mereka orang-orang yang ikhlas. Semoga semua amalan yang kita lakukan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Saya ringkas karena ini hari Jumat, mungkin di antara teman-teman ada yang akan berangkat menyempurnakan langkah ikhtiarnya bekerja. Saya ringkas nomor yang keempat, menjauhi perbuatan yang bisa membinasakan tidak masuk surga adalah berbuat zalim kepada orang lain. Saudaraku sekalian, hati-hati ya, jangan zalim kepada orang lain. Sebab kezaliman itu gelap di hari kiamat. Al-zulmu zulumatun yaumal kiamat. Zalim dimaknai adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kita memperlakukan seseorang tidak pada tempatnya, itu zalim. Hati-hati. Kedua, zalim dimaknai adalah meninggalkan apa yang telah Allah perintahkan dan melanggar apa yang Allah telah haramkan. Khususnya dikaitkan dengan hakun nas. Tadi hak Allah kita ibadahi sudah, tapi hakun nas ini hati-hati. Sehingga muncul hadis muflis yang sudah sering kali kita dengar. Atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Ketika Rasul bertanya kepada para sahabat, maka sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya harta ataupun perhiasan. Maka Rasul menjelaskan dengan rinci, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa zakatin wa syamin wa a'malin au kama qala. Orang yang bangkrut di hari kiamat nanti adalah dari umatku yang membawa pahala sangat banyak, pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakat dan amal soleh yang lainnya. Namun kemudian datanglah orang-orang yang dulu di dunia pernah dia zolimi. Mereka meminta keadilan kepada Allah. Yang terjadi apa? Amal soleh yang sekian banyak menjadi pembayarnya. Fa'in faniyat hasanatuhu, kalau sudah habis amal soleh pahalanya tersebut, apa yang terjadi? Turiha finar, semua turiha finar, dipikulkan dosa orang yang dizaliminya kepadanya. Bagaimana tidak bangkrut? Maka dilemparkanlah ke dalam neraka. Na'udzu billahi min dzalik.